Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Tata cara puasa Sya'ban, hukum, hikmah, keutamaan dan niat. Puasa Sya'ban adalah puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Hukumnya sunnah berdasarkan hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya adalah dua hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa ramadana wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi sya'bana muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa sehingga kami katakan beliau tidak berbuka. Beliau juga sering tidak berpuasa sehingga kami katakan beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau dalam sebulan selain Ramadan berpuasa yang lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Sya'ban. Muttafaqun alaihi. Adapun redaksinya adalah riwayat Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yasumu sya'bana kullahu, kana yasumu sya'bana illa qalila. Rawahu Muslim. Artinya, diriwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa Sya'ban seluruhnya. Beliau sering berpuasa Sya'ban kecuali sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Merujuk Imam Nawawi, para ulama menjelaskan bahwa redaksi kedua, beliau sering berpuasa Sya'ban kecuali sedikit saja, merupakan penjelas bagi redaksi pertama, yaitu Rasulullah SAW sering berpuasa Sya'ban seluruhnya. Maksudnya, redaksi kedua itu menjelaskan maksud Rasulullah SAW sering berpuasa Sya'ban seluruhnya adalah berpuasa pada sebagian besarnya. Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu' Syarahul Muhadzab, juz 4 halaman 386. Selain itu, ada hadis yang mengharamkan puasa pada separuh kedua bulan Sya'ban, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza intasafa sya'bana fala tasumu. Rawahul khamsah. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Sya'ban sudah melewati separuh bulan, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat Imam 5, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini, maka puasa Sya'ban haram dilakukan bila dimulai pada tanggal 16. Puasa Sya'ban harus dimulai sebelum tanggal tersebut, sejak tanggal 1 atau paling maksimal tanggal 15. Bila sampai tanggal 15 belum berpuasa, maka haram berpuasa pada tanggal 16 sampai akhir Sya'ban sesuai petunjuk hadis tersebut. Dalam menjelaskan permasalahan ini secara lebih detail, As-Said Al-Bakri menjelaskan 3 pengecualian keharaman puasa separuh kedua bulan Sya'ban sebagaimana berikut. Pertama, disambung dengan puasa pada hari-hari sebelumnya, meskipun dengan puasa tanggal 15 Sya'ban. Semisal orang puasa pada tanggal 15 Sya'ban, kemudian terus berpuasa pada hari-hari berikutnya, maka tidak haram. Kedua,
bertepatan dengan kebiasaan puasanya. Semisal orang biasa puasa Senin Kamis atau puasa Daud, maka meskipun telah melewati separuh Sya'ban, ia tetap tidak haram berpuasa sesuai kebiasaannya. Ketiga, merupakan puasa nazar atau puasa qadha. Meskipun qadha dari puasa sunnah, bila demikian maka tidak haram. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu'in pada I'anatul Talibin, halaman 273-274 juz 2. Selain memperhatikan berbagai ketentuan hukum di atas, puasa Sya'ban dapat dilakukan 1, 2, atau 3 hari dan seterusnya sampai 1 bulan penuh. Adapun Rasulullah tidak memuasainya 1 bulan penuh agar tidak disalahpahami bahawa hukumnya adalah wajib. Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Fatwa Al-Kubra Fiqhiyah, juz 2, halaman 82. Hikmah puasa Sya'ban. Hikmah kesunahan memperbanyak puasa Sya'ban sangat banyak. Yang paling utama karena Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia sebab terjepit di antara 2 bulan mulia iaitu Rajab dan Ramadan, sehingga disunahkan puasa Sya'ban agar tidak lalai. Selain itu, juga karena Sya'ban merupakan bulan laporan tahunan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disunatkan puasa Sya'ban agar saat laporan tahunan tersebut orang dalam keadaan berpuasa. Demikian ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Usamah bin Zaidin, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'bana. Qala dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Rawahun Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah sahihun. Artinya, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda berpuasa 1 bulan dari berbagai bulan sebagaimana puasa Anda dari bulan Sya'ban. Beliau menjawab, Sya'ban itu bulan yang dilupakan manusia di antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya amal-amal dilaporkan kepada Tuhan semesta alam. Maka aku senang amalku dilaporkan sementara aku sedang dalam kondisi berpuasa. Keutamaan bulan Sya'ban. Adapun keutamaan bulan Sya'ban di antaranya adalah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Syekh An-Nawawi Al-Bantani berkata, "Wathani asyara saumu Sya'bana li hubbihi sallallahu alaihi wasallam siyamahu faman shamahu nala syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah." Artinya, puasa sunnah yang ke-12 adalah puasa Sya'ban. Karena kecintaan Rasulullah SAW terhadapnya, makanya karenanya siapa saja yang menguasainya, maka ia akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Muhammad bin Umar Al-Jawawi An-Nawi, Nihayatul Zain fil Irsyadi lil Mubtadi'in. Tata cara puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban secara teknis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, niat di hati. Niat puasa baik dilakukan dengan niat puasa mutlak seperti saya niat puasa, atau dengan cara yang lebih baik sebagaimana berikut. Nawaitu shauma Sya'bana lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa Sya'ban karena Allah Ta'ala. Selain niat di dalam hati, juga disunatkan mengucapkannya dengan lisan. Sebagaimana pada puasa lainnya, nilai puasa Sya'ban dapat dilakukan sejak malam hari Minggu.
sejak malam hari hingga siang sebelum masuk waktu zawal saat matahari tergelincir ke arah barat, dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar atau sejak masuk waktu subuh. Kedua, makan sahur. Lebih utama makan sahur dilakukan menjelang masuk waktu subuh sebelum isyak. Ketiga, melaksanakan puasa dengan menahan diri dari segala hal yang membatalkan seperti makan, minum, dan sebagainya. Keempat, lebih menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa seperti berkata kotor, menggunjing orang, dan segala perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atashi." Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah. Artinya, banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan kehausan. Kedua, segera berpuasa baik saat itu tiba waktu maghrib. Ibrahim al-Bajuri, Hasyiatul Bajuri ala Ibnu Qayyim al-Ghazali, Semarang, Toha Putra. Ahmad Muntaha AM. Kelima, segera berbuka puasa saat tiba waktu maghrib. Ibrahim al-Bajuri, Hasyiatul Bajuri ala Ibnu Qayyim al-Ghazali, Semarang, Toha Putra. Sekian, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.